Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Konseling kelompok yang dengan tema pengaruh shopaholic di kalangan mahasiswa. Teman-teman sekalian udah pada tahu tentang apa itu tentang konseling kelompok? Belum tahu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab gitu, Bulan atau Nailil. Kita akan membahas tentang pengaruh gaya hidup shopaholic di kalangan mahasiswa. Sebelum kita membahas ke pembahasannya, kita akan membahas dulu apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu adalah suatu upaya bantuan kepada peserta didik dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan seorang peserta didik. Nah, dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas yang dapat kita gunakan. Di antaranya yaitu asas kerahasiaan, sukarela, dan banyaknya. Sekarang kita akan membahas topik utama kita yaitu pengaruh gaya hidup shopaholic di kalangan mahasiswa. Shopaholic sendiri yaitu seseorang yang tidak mampu menahan keinginannya untuk berbelanja dan terus berbelanja sehingga menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk berbelanja meskipun barang yang dibeli tidak selalu dibutuhkan. Nah, dari pengertian ini mungkin dari teman-teman ada yang pernah merasa menjadi shopaholic atau tidak? Oh, seperti Pernah. Oh, pernah ya. Oke. Shopaholic ini juga ada beberapa jenisnya. Kita ambil saat ini 4 aja. Kita saat ini ambil jenisnya 4. Yang pertama yaitu shopaholic kompulsif, yaitu mereka yang berbelanja untuk menghasilkan perasaan yang menyenangkan. Jadi jika mereka sedang merasa kurang enak, moodnya sedang tidak baik, mereka akan berbelanja sehingga menaikkan mood mereka. Kedua, ada shopaholic pemburu image, yaitu mereka yang mencari berbagai aksesoris yang bagus untuk pakaian yang sesuai dengan fashion trend yang ada. Kemudian shopaholic diskonan, itu mereka membeli barang itu bukan untuk kebutuhan, tapi hanya untuk mendapatkan harga atau deal yang oke, dan yang pasti mereka tidak mau ketinggalan sale. Dan yang terakhir itu shopaholic collector, itu mereka ini memiliki rasa yang harus memiliki satu set lengkap dari suatu brand gitu. Jadi walaupun misalnya dia udah punya barang satu, dia maunya satu set itu. Kemudian faktor penyebab. Faktor penyebab shopaholic ini ada 3, yaitu dalam diri pelaku sendiri, keluarga maupun lingkungan pergaulan.
Nah, kalau dari pengaruh dalam diri sendiri itu seorang shopaholic memiliki kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi sehingga merasa kurang percaya diri dan tidak dapat berpikir positif tentang dirinya sendiri sehingga beranggapan bahwa belanja bisa membuat dirinya lebih baik. Kedua, yaitu pengaruh keluarga. Orang tua yang membiasakan anaknya menerima uang atau benda-benda secara berlebihan, secara tidak langsung mengajarkan kepada anak untuk lebih konsumtif dan menimbulkan gaya hidup yang shopaholic. Ketiga, yaitu pengaruh lingkungan pergaulan. Yaitu lingkungan pergaulan berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Memiliki teman yang hobi berbelanja dapat menimbulkan rasa ingin meniru dan memiliki apa yang dimiliki oleh temannya. Kemudian, nah bagaimana pengaruh gaya hidup shopaholic di kalangan mahasiswa? Perilaku konsumtif yang sangat tinggi di kalangan mahasiswa itu kemudian menjelma menjadi tren shopaholic, yaitu berbelanja berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, khususnya di kalangan wanita. Gaya hidup shopaholic dapat dilihat mulai dari cara bergaul. Mereka yang mengadopsi tren shopaholic biasanya akan selalu berpenampilan menarik, mengenakan fashion bermerek, mengenakan model pakaian yang sedang happening, mengikuti perkembangan zaman dengan sangat cepat. Mereka juga kadang suka berganti-ganti merek gadget ataupun merek kacamata, dan rata-rata berpenampilan cenderung memperlihatkan standar hidup yang menengah ke atas. Nah, terkadang mahasiswa yang berstatus ekonomi menengah ke bawah terjerat di alam arus shopaholic yang menjadikan mereka secara sadar maupun tidak sadar terpaksa atau tidak mengikuti arus tersebut dalam rangka mendapatkan pengakuan sosial dan citra diri. Jadi dia memaksakan untuk berbelanja walaupun sebenarnya dia juga nggak punya uang yang cukup untuk berbelanja secara berlebihan. Dan ini sangat marak di lingkungan mahasiswa, terutama perempuan. Nah, dari teman-teman semua, mungkin ada yang mau berpendapat tentang pengaruh shopaholic di lingkungan mahasiswa ini? Ada yang mau berpendapat? Mungkin Mbak Ulan, ya boleh Mbak Ulan. Saya ingin bertanya mengenai suara saya kedengaran tidak? Kedengar. Itu dimaksud belanja berlebihan itu kapasitasnya seberapa ya? Mungkin kan teman-teman tuh beli karena memang lagi tren dan juga dia juga butuh, itu gimana? Kalau menurut saya pribadi ya Mbak, kalau berbelanja berlebihan itu berbelanjanya itu bukan sesuai dengan kebutuhan dia juga, kadang juga menuruti hawa nafsu dia untuk terus berbelanja, walaupun sebenarnya mungkin dia juga udah punya warnanya, tapi dia pengen warna yang lain, dan itu mungkin termasuk salah satu shopaholic juga. Jadi ya dia cuma memenuhi emosi dia, ego dia untuk membeli suatu barang, walaupun mungkin tidak dibutuhkan. Mungkin setelah dibeli dia juga tidak memakainya, gitu sih Mbak, menurut saya. Mungkin Mbak Nailil mau berpendapat juga. Dan ada solusinya, yaitu untuk mengatasi shopaholic ini sebenarnya. Mungkin kita bisa melakukan membuat sebuah daftar kebutuhan. Jadi kita bisa merinci nih kebutuhan apa yang kita butuhkan, nanti kita membelinya sesuai dengan kebutuhan tersebut.
Jadi anggarannya bisa kita paskan nih uang kita dengan sesuai kebutuhan kita. Nanti mungkin sisanya bisa ditabung atau membeli barang lain gitu. Kalau menurut saya untuk mengatasi shopaholic ini mungkin bisa dari diri kita sendiri yang mengerem diri kita untuk tidak berbelanja yang kita tidak butuhkan. Itu saja konseling kelompok hari ini. Semoga walaupun sebentar tapi bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.